seperti biasa hari Jumat kita ada tips dan seperti biasa ada Prita Gozi yang akan memberi tips untuk Anda. Kali ini tipsnya bagaimana merencanakan budget liburan Anda agar tidak jebol tapi tetap menyenangkan. Nah, Prita Gozi di sini Anda bisa telepon kami ke nomor 021536660500 dan 0215366122. Prita akan membantu Anda merencanakan liburan yang ramah di kantong. Baik, ini Prita sudah ada beberapa poin supaya liburan kita tidak membuat kantong jebol. Ada 3 poin utama, mungkin kita bisa mulai dengan poin yang paling atas, ikut tur atau rancang sendiri. Ini bedanya bagaimana? Jauh bedanya ya? Bedanya cukup jauh, karena gini, kalau kita ikut paket tur, biasanya kita sudah terbudget dengan rapi, yang ditambahkan itu hanyalah biaya-biaya yang tidak termasuk ke tur, dan biaya-biaya untuk belanja oleh-oleh. Nah, jadi ini kemungkinan untuk jebolnya tuh lebih kecil sebetulnya kalau ikut tur. Kalau rancang sendiri itu biasanya kemungkinan dia meledak dari budget yang sudah kita tetapkan itu bisa variasinya 20 hingga 50% Mas Bima. Tapi bedanya nanti kalau ikut tur pastinya tidak fleksibel karena kan kita mesti ikuti semuanya, dan nanti selama perjalanannya pun juga semakin besar rombongannya membuat kita juga semakin akan mungkin lebih sulit untuk betul-betul menikmati. Beda kalau rancang sendiri gitu. Jadi resikonya rancang sendiri adalah budgetnya meleset. Budgetnya meleset, tapi biasanya liburannya itu lebih sesuai dengan kebutuhan kita. Apakah lebih murah biasanya kalau yang dirancang sendiri dengan yang ikut tur? Nah, ini nanti tergantung dari yang di bawah ya. Apakah kita pakai yang budget atau yang santai. Tetapi pada umumnya kalau ikut tur itu umumnya akan lebih murah dibandingkan kalau rancang sendiri. Kenapa? Karena biasanya kalau pakai tur dia kan punya program kerjasama juga. Jadi mereka biayanya kan juga bukan biaya retail, tapi mungkin biaya bulk. Jadi bisa bawa sekian ratus turis, dia dapat harga lebih murah. Oke, kita ada penelpon? Belum? Baik, kita bahas ke poin nomor 2, beli tiket jauh atau dekat momen. Nah, ini kan kebetulan lagi ada di Kompas Travel Fair. Nah, ini kalaupun mau beli tiket di acara itu misalnya, baiknya tuh beli tiket untuk berapa bulan ke depan atau bisa untuk bulan depan misalnya gitu? Sebetulnya bisa untuk bulan apa saja, karena ternyata sekarang ini kalau kita perhatikan maskapai penerbangan itu punya program pemasaran yang berbeda-beda, termasuk pricing strategi. Jadi kadang-kadang beli tiket baru seminggu atau 2 minggu sebelumnya juga bisa lebih murah Mas Bima. Tapi kan itu untung-untungan dan belum tentu kita juga dapat sesuai dengan slot jam yang kita inginkan. Nah, memang paling baik adalah pada saat Anda tahu Anda mau liburan kemana, maka pada momen itu kalau misalnya ada travel fair seperti saat ini, itu adalah momen yang sangat baik untuk bisa membeli tiket. Kenapa? Karena harganya biasanya memang lebih murah, kemudian pilihan untuk waktunya juga masih lebih banyak gitu. Dan saya ingatkan lagi bagi Anda yang mau menelpon kami, Anda mau merencanakan liburan Anda supaya sesuai dengan budget, telepon ke kami di 53660500 dan 0215366122. Prita siap membantu Anda merencanakan budget liburan supaya tidak jebol banyak. Baik, kalau tadi beli tiket jauh hari atau dekat momen, tapi kalau cara bayarnya bagaimana? Apakah lebih baik kita pakai cash atau uangnya yang sudah ada, atau kan ada program misalnya mencicil kartu kredit gitu. Bijaknya bagaimana? Oke, kalau kita sudah punya cashnya maka lebih baik kita ambil cash. Tapi kalau misalnya kita belum punya cashnya tapi kita baru akan pergi 6 bulan lagi, maka program cicilan 0% itu masih oke banget untuk diambil. Karena kita baru akan pergi 6 bulan lagi, kita tuh kayak nabung selama 6 bulan untuk dapat tiketnya. Kira-kira tuh kayak gitu, tetapi kita mengunci harganya dengan harga saat ini. Baik, ada penelpon dari Denpasar, ada Pak Yayan. Selamat siang Pak Yayan, silakan pertanyaannya ke Prita. Selamat siang. Ya. Ini terlalu kecil berbaju. Ya, selamat siang Pak, silakan pertanyaannya. Selamat kita melihat banyak bule-bule yang ke Bali ya. Oke. Sementara kami dari Bali jarang keluar begitu. Nah, bagaimana aparatnya itu memilih yang praktis, misalnya mau ke Singapura atau ke mana di luar negeri? Oh, destinasi liburannya. Ya. Bapak sudah berkeluarga atau belum? Sudah Bu, sudah. Makanya ada rencana sama anak-anak gitu. Anaknya itu masih usia SD, SMP atau sudah lebih dewasa? Oh, orang SMA 1, SD 1. Oke, baik. Jadi kenapa anak ini menjadi poin penting dalam perhitungan biaya? Oh, ini poin penting sekali Mas Bima, karena gini, anak itu belum tentu semua anak bisa diajak petualang. Itu satu hal.
Lalu kebutuhan anak itu dia belum tentu bisa mudah untuk menyesuaikan terhadap lingkungan sekitar. Jadi masalah sakit dan lain-lain. Nah, ini nanti kaitannya dengan di sini gaya liburan santai versus budget. Kalau santai, maka biasanya anak usia berapapun tuh bisa dibawa. Destinasi boleh dipilih. Kalau anak tidak pernah dibawa pergi ke tempat yang lokasi durasi perjalanannya di atas 2 jam, maka kita pilih lokasi yang memang di bawah 2 jam. Kalau tidak mereka stres di pesawat gitu loh. Nah itu nanti berpengaruh pada saat sampai ke sana. Kemudian tadi kan Bapak tanya udah biasa di Bali nih tempat-tempat enak-enak gitu, alternatifnya apa? Mungkin kali kalau biasa di pantai mungkin alternatifnya gunung barangkali ya. Jadi kalau gunung itu mungkin bisa ke Jogja atau ke Bromo ya kalau itu agak dekat. Kalau mau yang lebih jauh lagi misalnya mau lihat negara lain yang memang paling dekat adalah Singapura. Biasanya itu negara-negara ASEAN tuh menjadi pilihan yang lingkar pertama. Ada penelpon berikutnya, ada Ibu Sri dari Solo. Selamat siang, Ibu Sri, silakan pertanyaannya. Iya, Mbak, saya mau nanya nih. Ya. Kebetulan saya ini keluarganya cukup banyak. Oke. Ada 4 dewasa dengan 1 anak. Oke. Jika kamu mau berlibur itu kadang suka kesulitan untuk membagi kosnya karena kan untuk penginapan akhirnya akan lebih besar. Kira-kira kalau dengan keluarga yang besar seperti ini, cara mengatur keuangan untuk berlibur yang lebih tepat, apakah kami harus nabung dulu atau memang menggunakan kendaraan pribadi atau menggunakan agent travel gitu ya Mbak ya? Ibu biasanya rencananya mau pergi kemana yang dalam waktu dekat? Dalam waktu dekat rencananya kami mau pergi ke Jogja Mbak. Oke, lokasi di mana tadi? Saya dari Solo. Oh, Solo mau ke Jogja, wah cukup dekat. Baik. Baik, oke jadi gini, kalau misalnya urusannya adalah jumlah anggota keluarga, maka nanti yang akan berpengaruh itu adalah kendaraan dan tempat menginap. Itu yang akan sangat berpengaruh. Kenapa? Karena contohnya hotel. Kamar hotel ya sempit Mas Bima, jadi hanya cukup untuk misalnya 2 dewasa 1 anak maksimal. Sehingga ibu harus pesan 2 kamar. Alih-alih pesan 2 kamar, saat ini sudah banyak juga kalau kita pesan online, itu banyak orang-orang yang menyewakan rumah atau sebagian lokasi rumah atau villa. Semacam guest house. Betul, itu ada di situs-situs online yang bisa Anda cari sendiri. Nah, sehingga untuk keluarga besar seperti ini merupakan alternatif yang bisa jadi lebih murah dibandingkan mungkin pesan 3 kamar hotel. Untuk kendaraan, saya sarankan untuk mengambil kendaraan yang memang biasa dibawa keluar kota, itu nomor 1. Dan 2, itu menampung semua orangnya dalam satu kendaraan. Karena pasti akan lebih murah dibandingkan misalnya ibu punyanya sedan, orangnya banyak, sehingga dia harus nyewa 1 mobil lagi. Pertama, drivernya juga harus 2, kalaupun tidak bisa setir sendiri harus sewa lagi, maka kemudian juga biaya untuk bensinnya lebih besar. Baik, untuk liburan ke luar negeri, saya banyak mendapat pertanyaan. Ada tempat liburan yang tiketnya murah, tapi biaya hidupnya mahal. Ya. Misalnya kadang-kadang ada promo ke Hong Kong misalnya ya kan. Kalau orang Jepang tuh biasanya. Ya, termasuk juga ke Singapura ya kan. Tiketnya biasanya suka murah tapi biayanya mahal. Tapi ada juga yang mungkin kebalikannya, tiketnya agak mahal tapi di sana living cost-nya murah. Lebih murah. Itu bagaimana mengaturnya dari awal supaya di sana nggak kekurangan uang. Kalau udah di luar negeri kekurangan uang kan repot begitu kan. Tempat-tempat seperti Hong Kong atau Jepang itu sangat disarankan kita membawa sebagian makanan yang akan kita makan di sana. Kenapa? Karena itu sangat-sangat bisa memanage biayanya. Yang kedua adalah tempat-tempat seperti Hong Kong atau Jepang itu kita harus research dulu kita mau makan di mana. Sehingga kita tidak menghabiskan biaya untuk pergi dari satu tempat ke tempat lain, Mas Bima. Dan kita harus paham merek ini itu jenisnya itu sebetulnya tuh seperti kayak kedai warung atau restoran. Jadi Anda tuh harus bisa memilih, kita cari yang kayak kedai warung gitu Mas Bima. Jangan Anda makannya di restoran terus. Gitu. Baik, terima kasih tipsnya Prita dan semoga tadi bisa membantu bagi pemirsa yang sudah menelpon kami.